Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Santri Muslimah. Saya berasal dari kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna jilbab dan busana muslimah. Sebagian dari kita mungkin telah mengetahui apa itu busana muslim dan apa itu jilbab. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai makna jilbab. Jilbab berasal dari bahasa Arab yaitu jalabah, yang mempunyai arti menutup aurat. Menutup aurat di sini dalam artian menutup seluruh tubuh dari kepala sampai ke mata kaki, kecuali yang biasa terlihat. Apa yang biasa terlihat di sini? Di sini biasa terlihat dapat diartikan sebagai muka dan telapak tangan yang biasa dilihat. Jilbab juga dapat diartikan sebagai pakaian yang longgar atau kain yang lebar untuk menutup tubuh yang termasuk aurat dari perempuan. Berarti dalam Islam jilbab dapat diartikan sebagai pakaian yang longgar. Berarti di sini kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslimah hendaknya memakai pakaian yang longgar yang menurut syariat Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam istilah jilbab. Mungkin teman-teman semua telah mengetahui bahwasannya jilbab mempunyai macam-macam. Yang pertama yaitu khimar. Macam dari jilbab yang pertama itu khimar, yang kedua niqab, dan yang ketiga hijab. Apa sih itu khimar? Khimar merupakan kain yang menutup, dapat juga dikatakan sebagai kerudung. Niqab juga dapat diartikan sebagai sering kita sebut sebagai cadar yang menutup muka seorang perempuan. Hijab. Di sini hijab merupakan, dalam bahasa Arab hijab berarti penutup atau suatu yang menutup dan mencegah dari fitnah, yang mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Di sini fungsi jilbab dan pakaian muslimah. Kita sebagai seorang muslimah diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat atau syariat yang tertera dalam agama kita, yaitu agama Islam. Di sini fungsi jilbab yang pertama itu menutup aurat yang tidak boleh dilihat yang bukan mahram dari seorang wanita tersebut. Berarti di sini yang pertama yaitu menutup aurat. Fungsi yang pertama itu menutup aurat. Yang kedua itu sebagai perhiasan. Perhiasan di sini dalam artian sebagai memperindah diri dari perempuan tersebut. Akan tapi memperindah di sini bukan berarti memperindah dalam arti tabaruj atau menonjolkan diri bahwa dia mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai orang lain, atau lebih kita kenal sebagai sifat yang sombong. Lalu perlindungan diri agar tidak diganggu oleh laki-laki yang bukan mahram. Lalu mudah untuk dikenali sebagai seorang muslimah. Jadi ketika kita mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan syariat Islam, kita mudah untuk dikenali oleh orang lain. Ketika kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kita mudah dikenali dan agama kita mudah dikenali oleh orang yang melihat kita. Lalu Quran surah Al-Ahzab ayat ke-59 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berpesan pada Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59 ini. Pesan yang pertama itu Allah memerintahkan muslimah atau muslim perempuan untuk menggunakan jilbab. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk mengulurkan jilbab dari kepala sampai ke mata kaki, atau dari kepala sampai ke bagian yang menutup dada. Lalu yang ketiga, mengenakan jilbab agar mudah untuk dikenali. Yang keempat, agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik yang berasal dari laki-laki yang bukan mahram.
Di sini dalam Quran surah An-Nur ayat ke-31 juga dijelaskan bahwa seorang wanita harus menjaga kesucian dirinya atau marwah yang terdapat pada dirinya. Di sini kita sebagai wanita muslimah hendaklah menjaga marwah atau menjaga kesucian diri kita dari laki-laki atau orang yang bukan mahram kita. Lalu apabila Allah memerintahkan untuk kamu mengulurkan jilbab sampai ke bagian dada atau sampai ke bagian mata kaki, kamu harus melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali yang biasa dilihat. Di sini apa yang biasa dilihat? Yang biasa dilihat di sini muka dan kedua telapak tangan kita yang biasa dilihat. Tapi ada juga mazhab yang mengatakan bahwasannya muka dan telapak tangan juga harus ditutup atau muka dan telapak tangan merupakan aurat. Larangan menampakkan perhiasan. Perhiasan di sini apa? Perhiasan di sini merupakan aurat dari perempuan atau wanita muslimah tersebut. Oke. Di sini syarat hijab dan busana muslimah. Kita dianjurkan untuk berbusana muslimah, tapi kita tidak mengetahui apa sih syarat atau ketentuan syarat untuk memakai jilbab dan berbusana muslimah. Di sini syarat yang pertama yaitu busana yang dikenakan atau pakaian yang dikenakan tidak boleh berlebih-lebihan atau terlalu mencondongkan diri kita bahwa kita mempunyai sesuatu. Itu merupakan termasuk ke dalam sifat yang sombong. Kita sebagai umat muslim tidak diperkenankan atau tidak boleh dalam diri kita mempunyai sifat yang sombong walaupun sebesar biji zahra. Oke, di sini tidak boleh mengenakan pakaian yang tipis atau menerawang sehingga orang yang melihat kita terlihatlah apa yang tidak boleh dilihat. Oke, di sini tidak boleh membentuk lekuk tubuh. Ketika kita mengenakan pakaian akan lebih baiknya jika kita mengenakan pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Di sini kita sebagai perempuan tidak boleh memakai pakaian yang seharusnya dipakai laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Tidak menyerupai orang kafir. Mungkin kita telah mengetahui bahwasannya pakaian muslimah berbeda dengan pakaian orang-orang kafir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam mengatakan bahwa kita tidak boleh berpakaian yang menyerupai kaum kafir tersebut. Oke, busana bukan untuk dipuji. Balik lagi kepada tabaruj atau balik lagi kepada riya. Ketika seorang hanya menggunakan sesuatu atau menggunakan pakaian, akan tetapi menggunakan pakaian tersebut atau menggunakan jilbab, menggunakan pakaian muslimah, niat dari orang tersebut hanya ingin dipuji orang lain. Iya, orang tersebut mendapatkan pujian, akan tapi pujian tersebut hanya dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi apabila kita melakukan atau menggunakan pakaian muslimah lillahi ta'ala atau niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat pujian dari orang sekitar kita, pujian dari manusia, dan kita juga akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika turun ayat tentang hijab pada Quran surah An-Nur ayat ke-31, ketika ayat tentang hijab turun, para wanita yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengambil apa saja yang bisa untuk menutupi aurat mereka, apa saja yang bisa menutupi rambut dan menutup
bagian dada ataupun seluruh tubuh dari perempuan-perempuan terdahulu. Lalu mereka merobek kain selimut mereka, lalu mereka berkerudung. Hadis riwayat Bukhari. Busana muslimah. Busana muslimah merupakan busana yang harus dipakai oleh wanita muslimah. Pakaian muslimah merupakan busana sesuai dengan syariat agama Islam. Oke, kita ketahui bahwasannya ketika kita menggunakan busana muslim, kita tidak boleh mengenakan pakaian yang berbau-bau tabaruj atau hanya ingin dipuji, menunjukkan bahwa diri kita mempunyai barang-barang atau mempunyai pakaian yang bagus yang lebih dari orang lain, dan tidak boleh juga kita berpakaian yang membentuk lengkuk tubuh. Lalu tidak boleh mengenakan pakaian yang tipis. Berarti kita harus mengenakan pakaian yang longgar. Di sini konsep busana muslimah. Apa sih sebenarnya konsep dari busana muslimah? Sebenarnya simpel. Konsep dari berpakaian muslimah di sini, Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk badan ataupun tipis sehingga tampak kulitnya. Berarti di sini kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, tidak boleh membentuk lekuk tubuh yang tipis, yang transparan, dan yang menyerupai laki-laki dan lain sebagainya. Kita harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak dapat dikatakan menerawang. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.